Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ike Wijayanti Anggraini SPD. Saya sebagai guru kelas dari Sekolah MI Ar-Rohim Pemunding Lor Arjasa, Jember, Jawa Timur. Dan saya sebagai mahasiswi PPG Daljab Batch 1 2025 dengan LPTK YAIN Ponorogo yang dengan NIM 209241460. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasa memimpin doa? Ketua kelas. Siapa yang ketua kelasnya di sini? Noval. Ya, silahkan Noval memimpin doanya, anak. Istilah dan sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam. Ainun Mahya Kotrun Nada. Andini Aulia Silvana. Andia Setiawati. Clara Fatmawati. Eliza Firnanda. Ferista Najwa. Fitrotin Najiha. Najwa Keisha. Tidak masuk. Ada yang tahu Najwa kenapa? Sama dengan Keisha ya. Noval Rizky. Nah, sudah buku absen. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, karena itu adalah lagu nasional, berarti kita harus apa? Berdiri. Silakan berdiri. Indonesia tanah air merah, pusaka Badinan Jaya. Silakan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa nanti? Volume 2 ya. Ya, silahkan keluarkan bukunya. Bawa semua ya. Ya, jangan sampai salah jadwal. Siapa yang suka salah jadwal? Karena apa? Tidak teliti dengan harinya ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Mungkin karena ngantuk apa ya pada waktu menyiapkan apa buku pelajarannya ya. Makanya jadi sampai salah jadwal. Kalau sudah tidak salah jadwal lagi nak. Ya. Yang lain mau seperti dulu Pak? Tidak. Jangan kita ya. Iya, jadi harus teliti. Jadi kita sekarang akan belajar IPAS volume 2 ya. Nah, sebelum kita membuka bukunya, nah, Bu Guru ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Anak-anak pernah ke pantai? Siapa saja kira-kira yang pernah ke pantai? Angkat tangannya. Oh iya, hampir semua ya berarti ya pernah ke pantai ya. Nah, kalau di pantai kalian apa yang kalian lakukan? Main pasir. Layang-layang, main layangan, apa lagi? Bermain di air, sama ya? Memancing? Oh, ada yang suka mancing juga?
Iya, boleh. Kan itu anu ya. Mungkin kalian nanti bisa apa? Dapat namanya ikan Nemo ya. Iya, mungkin ya. Iya. Apa lagi yang kalian lakukan kalau di pantai selain itu? Ada lagi? Berjemur. Oh, berjemur. Biar putih apa hitam? Hitam. Iya. Berjemurnya kalau pagi hari mungkin sehat ya bagi tubuh ya. Tapi kalau berjemurnya dari jam 12 sampai jam 1 kira-kira sehat apa enggak? Tidak. Malah menjadi apa? Oh, iya. Kulit kita menjadi gosong. Iya. Ada yang suka berjemur kalau ke pantai? Enggak, iya pastinya ingin apa? Ingin tempat yang dingin ya. Kalau sudah jamnya pada jam 12 ya, jam 12 siang karena panasnya luar biasa kalau di pantai. Nah, coba Bu Guru tanya lagi. Pantai itu termasuk dalam apa? Ragam. Iya, pinter. Ragam bentang alam. Nah, iya, pantai itu adalah termasuk macam-macam ragam bentang alam. Karena bentang alam itu, ragam bentang alam itu banyak, bukan cuma pantai saja. Sekarang atau hari ini kita akan belajar tentang karakteristik ragam bentang alam pada bab berapa anak? Bab 7. Nah, sekarang kalian buka bukunya bab 7. Sudah ketemu? Ya, cari karakteristiknya. Karakteristik ragam bentang alam. Sudah ketemu? Ya, halaman berapa kira-kira? Halaman berapa? 59. Ya. Nah, udah ketemu ya. Kan sudah dibilang ya, karakteristik ragam bentang alam. Ya, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik bentang alam. Nah, karakteristik apa karakteristik? Ada yang tahu? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh ragam bentang alam. Ya, ragam bentang alam. Ragam bentang alam itu dibagi menjadi berapa? Dua. Pinter. Kalau dua itu apa saja? Yang pertama apa? Ragam bentang alam daratan. Iya, pinter. Ragam bentang alam daratan. Yang kedua? Ragam bentang alam perairan. Jadi ragam bentang alam itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu daratan dan perairan. Nah, sekarang ini Bu Guru punya sebuah gambar. Nah, sebelum kita masuk ke karakteristik ragam bentang alam, Bu Guru punya gambar. Nah, ini adalah gambar apa? Iya, bentang alam atau macam-macam bentang alam. Nah, yang pertama ini adalah bentang alam apa? Gunungan. Kemudian yang kedua? Pantai. Yang ketiga? Dataran tinggi. Yang ini? Sungai. Yang ini adalah sebagian contoh dari ragam bentang alam. Nah, coba Bu Guru tanya, di tempat kalian tinggal, apakah ada ragam bentang alam? Pasti ada, ya. Apa? Sungai. Ya, ada sungai di rumahnya. Ya. Terus? Gunung. Ya. Dataran tinggi, gunung, dataran tinggi, sungai. Apa lagi? Pegunungan? Ada di sini pegunungan? Tidak ada sepertinya. Di sini cuma gunung adanya, ya. Terus apa lagi? Selain itu? Gunung yang kecil, agak kecil, apa namanya? Bukit. Ada rumahnya yang dekat bukit? Ada. Ada yang suka bermain atau menaiki bukit? Enggak. Oh, berarti agak jauh ya tempatnya ya. Tapi di lingkungan sekitar kalian tinggal ada bentang alam itu, bukit itu ya? Ya. Terus selain itu ada lagi? Tidak ada, sudah ya, karena berarti apa namanya, tempat kalian tinggal itu di sekitar gunung ya, karena ada dataran tinggi, ada gunung, terus ada bukitnya, terus juga ada sungainya. Nah, berarti kalian tinggalnya di daerah mana? Gunung ya. Kemudian, nah
Nah. Karena kalian sudah banyak mengetahui ragam atau macam-macam bentang alam. Nah, kita sekarang akan belajar karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia di wilayah daratan. Karena bentang alam itu dibagi menjadi dua. Ya, kita sekarang belajar yang di wilayah daratan. Ya, jadi ciri-ciri khususnya ya. Sekarang yang pertama adalah pegunungan dan gunung. Nah, jadi pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung tinggi, luas, dan memanjang. Nah, biasanya pegunungan itu dimanfaatkan sebagai objek wisata. Contohnya Gunung Bromo di Jawa Timur. Ya, ini ya. Jadi kalau pegunungan itu bisa juga dijadikan objek wisata. Nah, ciri karakteristiknya pegunungan jadi apa? Saling menyambung tinggi, luas, dan memanjang. Ini adalah karakteristik dari pegunungan. Ya, jadi pegunungan itu juga bisa dimanfaatkan. Ya, bisa menghasilkan apa? Uang juga. Contohnya sebagai objek wisata. Selain sebagai objek wisata, pegunungan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai apa, anak? Apa? Sebagai iya, wisata sudah. Selain itu apa lagi? Wisata apa selain itu? Ada lagi yang dimanfaatkan pegunungan itu? Misalkan di Gunung Bromo. Nah, itu biasanya dimanfaatkan apanya? Ada yang pernah ke Bromo? Tidak pernah. Ya. Selain wisata juga bisa apa yang dimanfaatkan? Pasirnya sebagai apa? Bahan bangunan. Nah, kan kadang ada kan pegunungan itu yang apa? Ada pasirnya ya, merupakan pasir ya. Nah, pegunungan sudah. Sekarang gunung. Apa gunung itu? Merupakan permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Contohnya ya di sini yang kalian tinggali ini ya. Ini adalah namanya gunung. Jadi merupakan bumi yang menonjol lebih tinggi dari permukaan sekitarnya ya, atau di dataran rendah ya. Nah, jadi menonjol. Jadi kayak apa ya? Piramida ya. Nah, jadi ciri-cirinya apa? Gunung itu. Ciri-cirinya gunung apa? Iya, dari permukaan laut. Jadi ciri-cirinya itu lebih tinggi dari permukaan sekitarnya yang pertama. Kemudian memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Nah, itu adalah ciri-ciri atau karakteristik dari gunung. Kemudian yang kedua yaitu lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah darat yang cekung dan rendah dibanding di daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung, kiri dan kanan sungai. Berarti lembah itu contohnya seperti ini. Yang ada di depannya apa namanya? Sekolah kita itu, ini namanya lembah. Di bawah ini, itu kan ada sungai. Ya, di bawahnya ya. Nah, itu. Jadi ciri-ciri khususnya apa? Karakteristik dari lembah dan ngarai apa? Cekung dan rendah dibanding di daerah sekitarnya. Atau ini terdiri di kaki gunung, kiri dan kanan sungai. Ini adalah ciri-ciri dari atau karakteristik dari lembah dan ngarai. Oh, ini ngarai ya, lembah. Ini lembah yang sekarang ngarai. Ngarai itu merupakan lembah yang memiliki ukuran lebih dalam dan luas. Berarti apa? Lembahnya lebih dalam lagi. Ya, lebih luas berarti lebih lebar. Nah, itu namanya ngarai. Biasanya wilayah ini banyak digunakan untuk bercocok tanam dan pemukiman. Nah, ini ya, biasanya digunakan untuk apa kalau ngarai? Bercocok tanam. Biasanya bercocok tanam yaitu kayak kentang, wortel, kemudian apa lagi? Padi, sayur-sayuran lainnya. Bisa juga sebagai apa? Pemukiman. Biasanya ada apa? Sebuah kayak desa, itu namanya pemukiman ya. Tempat yang kalian tinggal itu namanya pemukiman. Nah, contoh bentang alam lembah dan ngarai adalah Lembah Balim di Papua dan Ngarai Sianok di Sumatera Barat. Berarti di daerah Jawa tidak ada karena pegunungannya tidak begitu apa? Tinggi ya, jadi ngarainya tidak ada di sini ya. Di sini kan termasuk dalam provinsi mana? Jawa. Sedangkan ngarainya ini yang termasuk ngarai Lembah Balim di Papua dan Ngarai Sianok di Sumatera Barat. Nah, karakteristik dari ngarai apa berarti? Ukuran lebih dalam dan ukurannya lebih luas ya. Nah, itu adalah karakteristik dari ngarai. Kemudian yang ketiga yaitu dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, ini adalah apa? Dataran tinggi. Contohnya tempat kalian tinggal ini adalah termasuk dataran tinggi karena di daerah gunung ya.
Ya itu kalau dari gunung berarti apa? Ketinggiannya lebih dari 600 ya. Kalau dataran tinggi, nah ini lebih dari 500 meter. Contohnya bentang alam di daratan tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang ada di daerah Bromo. Nah, itu biasanya kalau di sana itu dataran tingginya dingin, biasanya udaranya ya. Kalau di sini malam-malam dingin apa enggak? Dingin. Iya, karena di sini adalah termasuk dataran tinggi. Jadi karakteristiknya apa? Karakteristiknya ini ya, berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang keempat adalah dataran rendah. Apa dataran rendah itu? Wilayah daratan yang memiliki ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan laut. Ya, ini adalah dataran rendah. Wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya, apa namanya, Man? Dataran rendah itu digunakan untuk apa biasanya? Pertanian, Bercocok tanam gitu ya. Bercocok tanam atau untuk pertanian. Bisa juga untuk makan, orang. Industri. Ya, kalau dataran rendah itu biasanya kalau di sini namanya apa? Kayak di kota Jember. Nah, itu namanya dataran rendah karena tempatnya apa? Bisa untuk beternak, bisa perkantoran, banyak gedung-gedung kan ya? Ya. Kan kalian pernah ke kota Jember? Pastinya banyak. Pak, pernah ya? Jadi di sana itu banyak biasanya? Gedung tinggi bertingkat ya. Kemudian ada apa lagi? Pabrik. Nah, ada apa juga? Perumahan. Nah, itu adalah termasuk dataran rendah. Nah, ini adalah termasuk dalam bentang alam di wilayah daratan ya. Kemudian sekarang gue lanjutkan karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia di wilayah perairan. Kalau tadi kan sudah daratan, sekarang perairan yang berhubungan dengan air ya. Nah, di tempat kalian ada bentang alam yang berhubungan dengan air? Contohnya apa? Ya, kepiting. Ya, yang dikonsumsi kalian atau yang dimakan kalian biasanya ikan apa? Ikan cakalang, ya, ikan tuna, ya. Itu yang kalian makan udang, kadang ya. Terus apa lagi? Lobster, kepiting. Nah, itu ya. Itu adalah yang dihasilkan dari laut. Nah, jadi ciri-ciri atau karakteristiknya dari laut apa? Ciri-cirinya perairan yang luas, terus memiliki air yang asin. Nah, itu adalah karakteristik dari laut. Nah, kemudian bentang alam berikutnya apa? Danau. Apa danau itu? Kansa? Adalah bentang alam yang berbentuk cekungan yang terisi air dalam jumlah yang banyak. Aliran sungai, mata air, dan air tanah. Iya, danau. Danau itu adalah berbentuk cekungan yang terisi air dalam jumlah yang banyak. Ada yang pernah melihat danau? Belum ya? Belum pernah, tapi lihatnya di mana? Di televisi, di handphone. Nah, seperti itu. Kalau di daerah kita atau di Jember tidak ada danau ya. Nah, nanti supaya kalian tahu yang namanya danau, nah bisa melalui apa? Televisi atau handphone ya, dia tahu. Nah, kalau danau itu bentuknya cekungan apa namanya yang besar atau apa ini? Luas apa ya? Cekungan tersirat yang banyak. Nah, jadi tidak mengalir seperti sungai. Danau ini jadi bentuk cekungan ya, yang berisi banyak air sama air juga, tapi seperti kolam renang tapi bentuknya lebih besar, berkali-kali lipat dari kolam renang. Kalau kolam renang kan ada ukurannya ya, berapa kali berapa. Nah, kalau danau ini besar sekali ya, tapi tidak mengalir seperti sungai, berbentuk cekungan. Jadi karakteristik dari danau apa? Ya, berbentuk cekungan. Ya, apalagi sebagai sumber mata air, terus sebagai aliran sungai. Nah, dan dari air itu adalah karakteristik dari danau. Kemudian berikutnya, bentang alam berikutnya yang namanya teluk. Novel, apa teluk novel? Merupakan lautan atau tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada 3 sisinya. Iya, teluk ini adalah lautan atau tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Nah, jadi biasanya teluk itu di laut berarti ya. Ini biasanya menjoroknya ke kayak pantai itu. Kalau teluk ini, ada yang pernah ke Teluk Cinta, Payangan, Ambulu. Nah, itu di sini ada yang namanya Teluk
jatuh cinta. Jadi bentuknya kayak love itu, menjoroknya seperti apa? Love ya. Nah, makanya dinamakan teluk cinta sama orang sana ya. Jadi kapan-kapan mungkin kalau sudah liburan bisa ke teluk cinta sama orang tua. Nah, kalau ke sana tidak boleh sendiri, soalnya masih kecil ya, butuh pengawasan orang tua. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Jadi biasanya teluk dimanfaatkan sebagai pelabuhan bagi apa? Kapal atau perahu ya. Nah ini adalah karakteristik dari bentang alam yang ada di wilayah perairan. Sudah paham untuk yang guru-guru jelaskan anak-anak? Nah, kalau sudah paham, Bu Guru kasih sebelum Bu Guru kasih lembar kerja peserta didik. Nah, membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Jadi berarti di sini ya, ini kelompok 1 4 orang. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 3. Kelompok 4 cuma karena sudah Bu Guru membentuk kelompok. Nah, sekarang Bu Guru kasih tugas kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan ini kelompok. Nah, karena sudah memegang lembar kerja masing-masing kelompok. Nah, sekarang Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Bisa anak-anak? Bisa anak-anak? Bisa. Nah, silakan mulai. Kelompok 3 sudah ya? Nah, difotokan dulu ya. Ya. Jadi yang Bu Guru lihat dari hasil dari pekerjaan lembar kerja. Nah, berarti kalian sudah paham dengan apa yang Bu Guru jelaskan tentang karakteristik bentang alam. Ya. Ya. Nah, karena kalian sudah mengerti dengan pembelajaran hari ini, jadi kalian sebagai siswa-siswi, kalian harus menjaga dan melestarikan bentang alam yang ada di sekitar kalian. Jangan sampai merusaknya atau membuang sampah sembarangan ya ke sungai, itu tidak boleh, supaya tidak terjadi apa? Banjir ya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Nah, semoga materi yang Bu Guru ajarkan hari ini menjadi apa? Ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Jangan lupa nanti belajar kembali di rumah, bukunya dibuka lagi ya. Sudah, sekarang kalian masukkan bukunya.
Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang manfaat ragam bentang alam dan profesi yang ada di masyarakat. Karena sudah belajar tentang karakteristiknya, sekarang minggu depan akan belajar tentang manfaat tentang beragam bentang alam dan profesi yang ada di masyarakat. Nanti kalian persiapkan ya. Jadi malamnya harus belajar supaya bisa apa nak? Bisa menjawab nanti kalau Bu Guru misalkan bertanya ya. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita pulang atau mengakhiri semua, nah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, biasanya yang menyiapkan adalah ketua kelas. Nah, ketua kelasnya silahkan disiapkan. Tidak dan jika berdoa, doa sesudah belajar. Bismillah.